Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ulumul Quran. Di sini kami akan membahas mengenai munasabah Al-Quran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok 7. Yang pertama ada Egi Rahayu, yang kedua ada Falahatul Zulfa, dan ketiga ada saya sendiri, Zakenia Salsabila Maryam. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian munasabah Al-Quran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Munasabah berasal dari kata nasabah yunasibu munasabatan, yang berarti dekat, mirip, serupa, atau rapat. Nah, kata munasabah ini mengacu pada 3 hal. Yang pertama ada al-muqarrabat, yang berdekatan, lalu ada al-irtibat, yang bertali, yang ketiga ada al-musyakalat, yaitu suatu kemiripan. Menurut istilah, munasabah Al-Quran yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai hubungan-hubungan dalam Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa pengertian lain dari menurut beberapa tokoh nih. Yang pertama menurut Az-Zarkashi, munasabah Al-Quran yaitu suatu ilmu yang dapat diterima oleh akal. Yang kedua menurut Ibnu Al-Farabi, munasabah Al-Quran yaitu suatu keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah ayat tersebut mempunyai kemiripan atau mempunyai suatu aturan redaksi. Nah, menurut beliau juga ilmu munasabah Al-Quran adalah suatu ilmu yang agung. Tiga, menurut Manna Khalil Qattan. Jadi menurut beliau ilmu munasabah Al-Quran yaitu suatu sisi keterikatan antara kata dalam beberapa ayat atau antara ayat dengan ayat atau antar surat di dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir menurut Al-Biqai. Jadi menurut Al-Biqai, ilmu munasabah Al-Quran adalah ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan dibalik hubungan-hubungan antar ayat atau antar surat di dalam Al-Quran. Dari pendapat pengertian beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu munasabah Al-Quran yaitu suatu ilmu yang membahas tentang hubungan-hubungan di dalam Al-Quran yang dapat diterima oleh akal. Nah, jadi ilmu munasabah Al-Quran ini bisa loh menjadi pengganti ilmu asbabun nuzul. Kenapa? Karena misalnya jika ada seseorang yang mencari tahu sebab-sebab ayat Al-Quran namun tidak ditemukannya, jadi bisa lewat ilmu munasabah Al-Quran, jadi lewat hubungan-hubungan atau keterikatan antara ayat dengan ayat yang lainnya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Bentuk munasabat Al-Quran. Munasabat adalah antara satu surat dengan surat lainnya. Misalnya, munasabat antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Fatihah berisi doa permohonan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan akhir surat Al-Baqarah juga berisi doa. Jadi kedua surat ini sama-sama diakhiri dengan doa. Mengenai munasabat model ini, As-Suyuti telah mengarang suatu karya tersendiri. Munasabat antara tema sentral suatu surat dengan judul surat tersebut. Misalnya pada surat Nun yang mana di dalamnya banyak menggunakan huruf Nun. Munasabat antara pembukaan dan penutup suatu surat. Misalnya munasabat yang terjadi antara akhir dan awal surat Al-Mu'min dan surat-surat lainnya. Munasabat antara akhir suatu surat dan awal surat berikutnya. Misalnya munasabat antara awal surat Al-Hadid dan akhir surat Al-Waqiah yang mana keduanya sama-sama membicarakan tentang tasbih. Munasabat antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam suatu surat yang mana munasabat yang seperti ini cukup banyak dan mudah untuk ditemukan dalam berbagai kitab tafsir. Munasabat antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Misalnya penyebutan kata rahmat setelah kata azab. Munasabat antara kandungan suatu ayat dengan penutup ayat tersebut.
kajian tentang munasabat model ini tidak banyak menjadi perhatian. Oleh karena itu, kitab-kitab khusus tentang munasabat seperti ini sangat sulit didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi munasabah. Yang pertama, menurut Mana Al-Qatan, dijelaskannya fungsi munasabah sebagai alat untuk menguak kekuasaan makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghahnya. Segi balaghahnya yaitu segi bahasanya. Kekuasaan makna yaitu mengungkapkan pengaruh maknanya. Yang kedua, menurut Mana Al-Qatan juga munasabah dijadikan sebagai kacamata atau perbandingan untuk melihat untaian atau rangkaian firman Allah yang teratur ini dan keindahan gaya bahasa dari uslub-uslub pada ayat-ayat Al-Quran, seperti halnya yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 228 bahwasanya bahasa ini bahasanya mengandung berbagai makna, seperti contoh Al-Quru ini bisa diartikan sebagai haid atau suci. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Al-Zakasi menjelaskan bahwa fungsi munasabah dijadikannya untuk menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain seperti permulaan ayat dan akhirnya. Contohnya dalam surat awal ayat surat Al-Hadid dan akhir ayat surat Al-Waqiah yang sama-sama membicarakan tentang tasbih. Kemudian urgensinya menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Syar'i MA, urgensi atau pentingnya dalam mempelajari munasabah ini yaitu untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan Al-Quran. Sebab munculnya kekeliruan atau kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran adalah karena tidak mengetahui munasabahnya, yaitu pengetahuan tentang berbagai hubungan di dalam Al-Quran ini. Kemudian yang kedua yaitu intensifikasi pengertian Al-Quran atau peningkatan untuk memahami pengertian dari Al-Quran dari berbagai bentuk, seperti kita mengetahui Al-Quran dari segi kemukjizatannya, kemudian dari peristiwa sejarah turunnya ayat Al-Quran ini dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Sekian materi yang disampaikan dari kelompok kami. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan baik dari ucapan atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.